Selamat datang semuanya. Kita hari ini bertemu lagi di podcast kedua Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Podcast ini adalah sarana bagi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk menyampaikan informasi tentang kondisi di lapang, masalah yang dihadapi oleh peternak di lapang, sekaligus membahas isu-isu yang berkaitan dengan peternakan khususnya di Indonesia. Dan hari ini kita beruntung sekali kita mendapatkan tamu yang sangat spesial. Selamat datang Pak Didi. Terima kasih Sama-sama. untuk undangannya yang luar biasa. Sama-sama, terima kasih sekali atas waktunya. Saya tahu ini akan sangat istimewa buat kami mendapatkan Pak Didi sebagai tamu pada podcast kita yang kedua pada hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Didi, Insinyur Didi Purwanto IPU. Ya, Betul Pak? betul. Lahir di Malang tanggal 2/12 tahun 60. Kalau boleh disebutkan tahunnya nggak apa-apa ya Pak? Apa-apa. Saya masih muda kok. Baik, terima kasih. Dan beliau adalah alumni S1 FAPET Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya angkatan 80 dan keinsinyuran FAPET UGM. Jabatan dan organisasi beliau adalah Direktur Utama PT Karunia Alam Sentosa Abadi. Ya. Beliau juga sebagai Ketua PB ISPI Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Beliau juga merupakan Ketua Gapuspindo Gabungan Pengusaha Peternakan Sapi Potong Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Baik, berdasarkan CV beliau istimewa sekali. Terima kasih waktunya Bapak sudah bisa bergabung dengan kami. Kita akan membahas isu-isu yang saat ini sedang marak di Indonesia. Mungkin kalau kita ketahui pada saat ini bahwa konsumsi per kapita di Indonesia, terutama khususnya daging sapi, hanya sekitar 2,52 kg per tahun. Dan produksi nasional Indonesia hanya mampu mencapai 58%. Exactly. Sisanya sayang sekali kita masih harus impor, dan semakin lama data yang bisa saya tunjukkan bahwa semakin lama impor kita semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan nasional semakin lemah. Mungkin saya bisa menunjukkan beberapa berita dari yang berhasil kami himpun berikut ini. Nah, berdasarkan berita yang tadi sama-sama kita lihat, Bapak, pertanyaan saya, mungkinkah target swasembada daging itu masih mungkin dicapai, atau itu hanya mimpi belaka dengan kondisi saat ini? Ya, kalau bicara mungkin saya bilang saya lebih senang disebut swasembada protein hewani ya, supaya tidak terfokus kepada daging, karena bicara tentang daging ini kita sebetulnya itu sangat luas. Kalau mungkin enggak, sangat mungkin, karena Indonesia ini sebetulnya satu negara yang memang dikaruniai satu sumber daya yang memungkinkan untuk memproduksi produk-produk peternakan dengan baik. Nah, kenapa yang menjadi problem saat ini memang kita harus akui gap supply demand itu semakin tinggi. Karena apa? Karena satu diantaranya bahwa arah pembangunan daripada peternakan itu kita akhirnya belum jelas. Dari waktu ke waktu itu mengalami satu distorsi yang luar biasa. Saya berharap memang kita harus menyudahi ini, bahwa konflik of interest dalam politik isu itu harus hilang. Kalau kita mau bicara tentang peternakan dan kemampuan kita untuk menjadi negara yang mampu dia berdaulat secara pangan. Nah, yang kedua yang menjadi problem yang harus di build up kembali, bahwa ego kedaerahan pada era otonomi ini juga sangat berpengaruh. Ini yang sehingga kadang-kadang menjadi barrier apa yang diharapkan di pusat sampai ke daerah ini mengalami satu kendala yang memang harus dibongkar ini. Bukan berarti menjelekkan ataupun mengkaburkan tujuan otonomi daerah, tetapi tetap harus ada terkoordinasi dengan baik. Nah, yang ketiga yang sungguh sangat penting, pola peternak kita itu harus dirubah juga. Karena pola peternak kita ini masih
dalam bentuk khususnya untuk industri daging itu seperti saving, atau kalau bahasa Jawa itu rojokoyo. Dia tidak berpikir industri, sehingga dia akhirnya tidak bisa menghitung sebetulnya apa yang harus dicapai secara objektif dan itu adalah terukur. Oke, baik. Ini yang paling penting. Nah, ini lemahnya akhirnya kinerja agrobisnis sapi potong itu saya potong di Indonesia, karena 3 poin penting ini sangat perlu harus dirubah kembali. Dalam arah pembangunan harus jelas, dan sumber daya lokal mau nggak mau harus dioptimalkan, karena Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk itu. Baik. Statement yang sangat strong ya Pak menurut saya. Bapak sangat optimis ini masih bisa kita capai swasembada, bahkan saya suka tadi kata-katanya berdaulat pangan. Jadi masih sangat optimis, masih sangat mungkin kita melakukan itu. Hanya saja memang banyak stakeholders yang terkait dalam isu ini, dan masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. Kalau saya boleh bertanya kepada Pak Didi, kira-kira masing-masing stakeholders ini kan memiliki peran masing-masing ya, memiliki peran tersendiri dalam menyukseskan kedaulatan pangan sebenarnya di Indonesia. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, misalnya dari sisi pengusaha atau dari pemerintah atau dari peternaknya, mungkin bisa di... Ya, ini ada bagian yang terkait yang memang itu menjadi stakeholder di dalam bagaimana sebetulnya peternakan ini harus dibawa. Saya katakan mungkin nggak, tetap itu mungkin, karena kita harus bersyukur di Indonesia ditempatkan di daerah yang memang sangat luar biasa alamnya. Betul. Nah, apa sih stakeholder? Siapa saja stakeholder itu? Pemerintah sendiri, peternak sendiri itu pelaku, di dalamnya adalah swasta, private swasta. Kemudian akademisi, ini juga harus ini. Kemudian perbankan, ini mereka harus mengkolaborasikan dengan tujuan dan visi misinya harus sama. Ini yang harus penting. Nah, kadang-kadang ini jalan sendiri-sendiri. Baik. Hanya untuk keputusan sesaat saja, ini tidak berjangka yang panjang, nggak sustain. Baik, kalau kita kupas satu persatu Pak. Kalau menurut Pak Didi dari pemerintah misalnya, dari pemerintah apa yang kira-kira kalau bisa disaksikan oleh penonton di sini, apa kira-kira yang bisa diberikan saran atau masukan yang harus dilakukan pemerintah dalam menyukseskan ini? Pemerintah harus membuat kebijakan yang memang jangan kontraproduktif. Contohnya dia dari satu kebijakan satu dengan kebijakan yang lain itu tidak boleh kontraproduktif. Dia harus memberikan kebijakan yang sustain, yang long term, dan itu bisa dievaluasi dan memang tidak ada kontraproduktif. Contohnya dengan regulasi yang satu dan yang lain itu seringkali itu berbenturan. Kalau saat ini masih banyak yang kontraproduktif. Kadang-kadang iya. Contohnya kita ingin memajukan peternak supaya dia punya daya saing yang tinggi, dibina itu. Tapi jangan kemudian dimasukkan produk, contohnya daging import. Karena daging import itu dia hanya tidak bisa dia mengkolaborasikan dengan beberapa yang memang itu menjadi multiplier effect. Dan itu akan mengurangi keinginan passionnya daripada petani untuk melakukan peternakan dengan baik. Yang terlibat nggak banyak, tapi kalau peternakan, contohnya di dalam industri, mereka yang terlibat banyak, multipliernya banyak. Tapi kalau kita impor daging, itu hanya beberapa orang saja, kemudian harganya bisa ditekan. Karena apa? Karena mungkin daerah-daerah yang sebetulnya quote and quote itu mereka tidak terlalu digunakan itu, karena mungkin contohnya kalau kita lihat daging India itu di sana memang orang tidak terlalu mengkonsumsi itu. Nah, pada saat seperti itu, akhirnya harganya itu karena dia bisa ditekan tadi itu menghancurkan keinginan daripada petani, karena dia tidak dibangun bagaimana bisa bersaing tadi. Betul. Nah, ini salah satu contoh itu. Betul. Salah satu sisi apa yang perlu dikembangkan? Kita harus bangun bagaimana sumber daya lokal ini dioptimalkan. Kita harus beri kesempatan kepada petani untuk mempunyai akses pada saat dia memproduksi. Jangan dibangun dengan satu regulasi yang itu membuat petani tidak bisa berdaya. Malah justru memberatkan bagi peternak. Exactly. Nah, apa yang terjadi? Kita harus sadari saat ini kita nggak berani mengambil keputusan bibit apa yang paling kita yang kita mau gunakan yang itu. Kita selalu berganti-ganti. Kalau kita mau
Pertama kali bibit apa yang kita kembangkan? Ya yang sesuai dengan kondisi lokal Indonesia. Betul. Yang memang dia sudah familiar dengan kondisi alam Indonesia. Yang memang dia itu bisa digunakan oleh petani dengan yang dia familiar dengan itu. Bukan daerahnya, daerah-daerah dingin dipaksakan itu. Harus ambil keputusan itu, dan itu berarti apa? Siapkan, karena ini bibit kita kan juga nggak punya, pas manufa kita juga hancur-hancuran. Betul. Yang kedua, bangun itu. Kalau kita mau menambah populasi, tadi kan betul yang Mbak Kiki sampaikan, itu hanya 58%. Sebelumnya itu sampai 70% itu produksi lokal bisa mensupport daripada kebutuhan nasional. Turun. Karena apa? Karena memang produksi lokal tidak mampu lagi mengimbangi dari konsumsi nasional yang baru 2,5 per kapita per tahun. Itu dibandingkan negara-negara yang sangat kecil. Kalau kita naik setengah kilo aja, kalikan 267 juta penduduk, itu nilainya sudah gede banget itu. Dengan memotong sapi yang sekarang dengan 2,5 kg itu setara dengan kita memotong kurang lebih 4 juta ekor. Produksi kita hanya 58%. Berarti sisanya yang 42% itu harus import. Itu kalau kita potong terus sapinya lama-lama kan habis. Nah ini harus ada program apa? Ya programnya bagaimana menambah populasi. Menambah populasi yang paling gampang apa? Ya harus menggunakan sapi-sapi yang memang mempunyai nilai efisiensi yang tinggi untuk digunakan di dalam proses pembiakan itu. Setuju Pak, karena kalau apabila Anda bisa mengecek podcast kita yang pertama, saya telah berdiskusi dengan Prof. Trinil bahwa ada daya adaptasi yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ternak, dan itu apabila dipaksakan menggunakan umpamanya sapi-sapi yang eksotik misalnya tidak bisa beradaptasi akan menurunkan produktivitas juga. Sehingga saya sepakat apabila ini bisa diberdayakan, kita lebih dari hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan, bahkan berdaulat seperti yang tadi dikatakan. Gini ya, kalau kita lihat, saya keliling kemana-mana di produsen sapi, terutama yang saat ini yang paling dekat dengan kita dan memungkinkan secara kesehatan, protokol kesehatan yang masuk kita itu kan sekarang baru Australia. Betul. Karena memang bebas dari penyakit mulut dan kuku dan bebas dari penyakit-penyakit yang diharapkan tidak mengkontaminasi Indonesia, itu baru Australia. Kalau di Australia bicara tentang pembiakan, oke, dia lebih efisien daripada kita karena mereka digunakan dengan sistem pastoral atau di padang pengembalaan, dan itu memang memungkinkan sekali karena di sana alamnya dibuat seperti itu. Betul. Yang biaya paling banyak dalam peternakannya adalah pakan. Nah pakan itu mereka bisa dapat dikatakan quote unquote dari Tuhan lah ya, karena dia hanya tanaman itu. Nah dia bisa murah. Tetapi kalau untuk yang efisien di dalam sistem feedlotters itu dia nggak bisa menang sama kita. Karena kita bisa menggunakan dari hasil samping industri itu udah lebih murah dan tenaga kerja lebih murah. Untuk feedlotters kita jauh lebih efisien, dia kalah. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan bagaimana advantage itu kita untuk membangun. Apakah Indonesia nggak bisa bangun padang pengembalaan? Kita punya tanah-tanah yang tidur. Betul. Di daerah timur sana, di NTB, di mana-mana. Kalau saya bilang buat keputusan politis bahwa kita harus bangun padang pengembalaan, karena itu memang efisien untuk menambah populasi. Bagaimana? Ya ini harus keputusan politis, disiapkan secara infrastruktur yang bagus, secara konsepnya yang bagus, dan dia memang benar-benar melakukan itu dengan tanggung jawab politis yang luar biasa. Bukan kepentingan politis yang di situ. Kepentingan politis di situ kalau masuk adalah tanggung jawab bagaimana nanti ini bisa nambah populasi. Putusan politis itu. Dan kalau sudah bibitnya dengan yang murah, dia kirim kepada daerah-daerah yang memang seperti yang tidak punya padang pengembalaan untuk efisiensinya di dalam intensif di dalam feedlot, itu menjadi kombinasi yang luar biasa. Bukan main. Bangun itu, kemudian tentukan bibit yang paling adaptif dengan lingkungan ini yang paling penting. Optimalkan sumber daya lokal itu sebaik mungkin. Kemudian saya bilang stop kebijakan kontraproduktif dengan pembangunan peternakan, yang itu sering menjadi masalah. Kita harus menentukan bahwa kebijakan ini harus berkelanjutan. Jangan nanti ganti pemerintahan, ganti dirjennya, ganti lagi, dan program kadang-kadang cuma setahun dan ganti lagi. Berapa itu biaya yang sudah disiapkan, akhirnya itu sia-sia. Dan itu yang sering kali terjadi, Pak. Exactly. Di dunia peternakan terutama. Itu yang saya sangat prihatin. Dan kemudian kolaborasi produktif antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha. Baik.
Kalau kita berbicara tentang pelaku usaha, kira-kira apa atau kontribusi apa yang bisa diberikan oleh pelaku usaha untuk menyukseskan sesuatu yang holistik ini misalnya? Kita kan lihat pelaku usaha ini pemerintah tidak usah ngatur yang objektifnya lah, objeknya. Kadang-kadang sampai ternaknya kecil-kecil diatur dalam satu regulasi, itu menjadi satu hal yang sophisticated pada saat dia kontrol dan nggak ada apa-apanya. Diatur subjeknya saja. Jadi regulasi itu memungkinkan untuk pelaku usaha itu bisa hidup. Oke. Pada saat dia bisa hidup dan mampu memproduksi dengan efisien, kemudian bisa memenuhi dalam negeri, bahkan long term dia kalau memang bisa kompetitif dia bisa jual, bisa ekspor. Oke. Berikan kesempatan ini, berikan relaksasi yang memungkinkan, tetapi bukan kita memanjakan. Saya tidak suka petani itu giving lah, cuma belas kasihan, tidak. Tapi pola pikirnya dirubah, kamu bisnis, tapi berikan ini akses yang memungkinkan untuk dia bisa melakukan itu dengan baik, dengan profesi, mengeksplor. Jadi jangan nanti program itu kan gini seringkali, oke tak kasih gini nggak tahu, mati juga nggak tahu, jangan. Tapi buka pola pikir dia, diberikan, memang industri itu harus dihitung secara ekonomisnya. Betul. Siapa sih yang mau melakukan usaha kalau tidak ada keuntungan secara ekonomis? Tapi justru itu yang harusnya di-encourage. Jadi tidak hanya di level pengusaha besar, bahkan sampai peternak pun mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang nyata. Sehingga mereka masih memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha peternakan. Sehingga nggak akhirnya semakin sedikit dan... Kalau petani memang berdiri sendiri sejak zaman sekolah 40 tahun yang lalu selalu punya 2-3 ekor, bagaimana dia bisa melakukan efisiensi? Dan dia tuh kayak sampingan aja. Tapi dia harus berkoordinasi dalam satu kelompok sehingga dia punya power. Nah, bank selalu takut. Selalu yang saya lihat, kalau seperti itu nanti ke petani itu nanti kemudian risknya besar sekali, gimana cara bayarnya? Buat satu program yang memungkinkan bank itu juga tidak sampai nanti risknya ke dia semua. Kita bisa bikin isu, mereka bisa itu, tapi ini harus disiapkan. Baik, itu menarik Pak, itu menarik sekali. Karena hubungannya dengan jaminan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat peternak. Karena pada saat ini itu kendala yang sebenarnya dihadapi oleh peternak. Mereka seperti yang kita ketahui, mereka hanya memiliki 2-3 ekor dan tidak memiliki akses terhadap jaminan-jaminan yang terhadap akses perbankan yang formal. Bagaimana menurut Pak Didi dalam hubungan ini bisa kita meningkatkan sehingga mereka memiliki power yang lebih dan menyangkutkan dengan bagian perbankan misalnya? Ya, kita mesti bikin sistemnya itu yang memang sistemnya itu tidak memungkinkan untuk terjadi di mana nanti pada saat dia harus membayar kembali itu. Betul. Itu menjadi tidak punya jaminan. Tapi jangan dibilang di petani, lu punya jaminan properti ya nggak bisa dong. Betul. Tapi bagaimana sistem ini, mekanismenya ini yang memungkinkan dia punya kemampuan, dia punya satu passion, dia punya juga sebetulnya kepercayaan harus diberikan, itu bisa dimasukkan di dalam sistem sehingga dia tidak bisa semena-mena. Dan dia harus berkolaborasi, jangan cuma 1-2 orang. Sistemnya kita bisa insuran dia. Ini yang kalau dibilang insuransi, siapa yang bayar? Cuma asuransinya dari mana? Dia harus di-create supaya dari hasil dia secara ekonomis tadi itu bisa bayar insuran. Ini ada sistemnya kok. Saya bisa satu saat tunjukkan tuh bagaimana sistemnya itu. Tidak harus punya agunan properti. Tapi kalau bank ketemu yang memang itu profesional, oke. Tapi kalau petani ini, saya jamin di Indonesia ini petani kita itu jujur. Sayang hanya selalu dimarginalkan. Betul. Nanti nggak bisa bayar. Betul. Tapi berapa duit yang dipakai dibawa lari kemana-mana itu cuma 1-2 orang bawanya ini. Tapi kenapa kita nggak percaya? Bentuk ini satu organisasi, bentuk korporasi dong. Entah bentuk dalam kelompok atau apa. Yang memang ini memungkinkan untuk mereka itu bisa melakukan fungsi kontrol. Meningkatkan bargaining mereka terhadap akses perekonomian yang formal, gitu ya Pak. Wow, itu bukan main informasi yang saya sampaikan. Mungkin suatu saat mudah-mudahan kita bisa lebih diskusi lebih dalam lagi tentang itu dan menyangkutkan mungkin suatu saat saya bisa buat podcast langsung dengan pihak perbankan misalnya. Bagaimana akses ini bisa diakses oleh peternak-peternak. Mudah-mudahan suatu saat kita akan coba. Saya kasih tahu ya, kalau kita lihat contohnya di New Zealand. Di New Zealand itu terkenal kita industri dairy atau susu.
Itu yang hebat, yang kuat itu bukan private company loh, tapi ada seperti kelompok, seperti koperasi petani-petani. Dia punya bargaining yang luar biasa dan dia bisa menentukan dari semua dari kebijakan itu dia ambil bagian di situ. Maksudnya apa? Dia punya bargaining power untuk menentukan bagaimana arah kebijakan industri persusuan ini. Kalau sekarang kan di sini hanya swasta yang kelihatan gitu. Ini harus dibangun seperti itu. Kok saya melihat dengan sekarang ini itu industri 4.0. Yep. Saya yakin yang ke depan yang bisa maju itu bukan private tapi yang korporasi ini. Right. Indonesia punya itu. Right, Indonesia koperasi adalah bagian dasar dari perekonomian Indonesia. Dan seperti yang kita lihat sebenarnya pada saat ini, katakanlah industri persusuan di Indonesia, koperasi sudah berperan penting di sana. Tapi memang pada kenyataannya kita masih melihat banyak faktor yang mempengaruhi karena ada hubungannya dengan perusahaan dan bagaimana koperasi memiliki bargaining position terhadap itu yang memang menjadi permasalahan. Baik, kalau kita berbicara dari sisi pemerintah, dari sisi pengusaha, yang mungkin kami butuhkan juga informasinya sebagai sebuah institusi pendidikan yang bergerak di bidang peternakan. Mungkin adakah saran atau masukan apa sih yang bisa kami lakukan sebagai fakultas? Apa yang harus kami siapkan untuk generasi penerus misalnya? Fakultas ataupun akademisi itu sebetulnya itu penting. Maka tadi saya katakan kolaborasi produktif. Jadi kalau kolaborasi produktif itu adalah mereka berperan sesuai dengan memang apa yang menjadi dia punya advantage di masing-masing tadi. Pemerintah dengan regulasinya yang jangan menekan, kemudian petani juga dia harus melakukan dengan passion yang benar-benar, pengusaha juga harus melakukan dengan baik, bukan yang meminta-minta fasilitas. Sekarang apa yang jadi untuk di akademisi ataupun gudangnya orang pinter, gudangnya untuk mengembangkan, gudangnya untuk riset itu adalah di akademisi. Yang saya sayangkan kadang-kadang kalau fakultas peternakan itu dia tidak mem-create atau tidak memproduce orang-orang yang siap terjun secara profesinya itu. Harus kembali kepada rohnya. Kalau disebut lulusan fakultas peternakan, contohnya kalau saya bilang, itu adalah nanti mengemban sarjana peternakan itu is profesi. Nah berarti dia harus berpikir out of the box. Jangan berpikir hanya mereka harus bisa hidup dengan profesinya dia. Mereka harus mengaplikasikan itu. Ciptakan atau siapkan dengan riset yang memang itu benar-benar applicable dan sekarang yang dibutuhkan. Tidak, saya bilang tidak dalam bentuk proceeding. Seringkali penelitian hasil itu bagusnya luar biasa, tapi numpuk di dalam perpustakaan sebagai proceeding. Bagaimana mengubah ke dalam bahasa aplikasi? Betul. Ini yang paling penting. Sehingga dia setiap daripada hasil riset apa yang dikeluarkan dari akademisi itu bisa langsung digunakan ataupun diterapkan di lapangan. Baik, iya kita tidak bisa menutup mata. Memang faktanya kami di bidang akademisi kami itu memang dituntut untuk memperbaiki kualitas, memperbaiki perkembangan ilmu teknologi gitu ya, mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan mempublish dalam bentuk proceeding, jurnal dan sebagainya. Di satu sisi, dan memang di sisi lain kami juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang lebih applicable kepada masyarakat. Harapannya juga memang salah satu tujuan kita membuat podcast seperti ini adalah tujuan seperti itu, sehingga informasi yang biasanya kami sampaikan dalam bentuk jurnal, proceeding, berapa banyak yang bisa mengakses. Tapi harapannya dengan podcast seperti ini dibuat ringan sehingga bisa disampaikan atau bisa diterima oleh lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan informasi ini. Kalau bisa Bapak memberikan pesan atau statement untuk Fakultas Peternakan sebagai alumni maupun sebagai orang yang dekat dalam bidang peternakan, apa yang bisa disampaikan? Fakultas Peternakan harus memproduce lulusan yang dia menyadari bahwa profesinya itu adalah peternakan. Profesi peternakan berarti fakultas harus mendekatkan dia kepada dunia nyatanya. Jangan di teori-teori aja, dekatkan dunia nyatanya. Maka semua program dalam kurikulumnya itu harus mendekatkan dia ke dunia nyatanya. Sehingga pada saat dia lulus itu dia tidak bingung, saya harus berdiri di mana.
tapi dia sudah tahu formnya dia, oh ini loh dunia nyataku yang dimana di situ saya harus bergelut sebagai orang yang berprofesi sebagai sarjana peternakan. Dan memiliki proud yang tinggi. Exactly, itu yang paling penting. Atas capaiannya sebagai seorang Ya. sarjana peternakan. Itu dia. Dan kalau perlu ya tadi itu dia memasukkan mereka ke dunia nyatanya dia, jangan cuma dikasih dicokokin teori-teori, masukkan saja dia supaya dia menjadi orang yang bisa survive pada saat nanti hidup setelah lulus gitu loh. More important itu kalau dia udah lulus, kalau jadi mahasiswa kan paling enak duitnya dikasih oleh orang tuanya, tapi pada saat dia lulus dia harus bisa mandiri menghadapi dunia nyatanya dia. Nah itu perlu dilatih. Gunakan alumni-alumni supaya dia bisa memberikan kontribusinya kepada adik-adik kelasnya bagaimana sebenarnya dunia nyata yang sudah dialami itu. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin bagi alumni Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, silahkan tunjukkan suara Anda di kolom komentar. Be proud of yourself. Terima kasih. Thank you.